Selamat malam pemirsa, apa kabar? Indonesia Malam akhir pekan kembali menjumpai Anda dengan sejumlah informasi terpenting. Dari sisi dialog pemirsa, kita akan membahas mengenai Pilkada Jawa Timur 2024 yang sudah semakin di depan mata yang mengusung 3 Sri Kandi. Hovifah Indar Parawansa, Tri Risma Harini dan juga Luluk Nur Hamidah. Banyak yang mengatakan bahwa Pilkada Jawa Timur memiliki kesinambungan serupa dengan Pilpres 2024. Baik dari sisi mesin partai yang mencalonkan maupun dari calon yang bertanding tampaknya memiliki calon yang cukup serupa. Yang menjadi pertanyaan pemirsa, akankah hasil manis kemenangan dari Prabowo Gibran akan diulang kembali oleh Hovifah dan juga Emil Dardak atau justru sebaliknya? Kita akan bahas selengkapnya di Apa Kabar Indonesia Malam bersama saya Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Vio juga menemani Anda malam hari ini. Nanti kita akan mendapatkan informasi terbaru dari kuasa hukum Nyoman Sukena, seorang pria yang ditahan karena memelihara landak Jawa. Semuanya terangkum di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Ya, kita buka Apa Kabar Indonesia Malam dari informasi pertama. Pemirsa, pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP di Palembang menggegerkan warga. Apalagi saat diketahui pelaku adalah 4 orang anak di bawah umur. Hal tersebut membuat pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani perkaranya. Di antaranya dengan mendatangi psikolog untuk mengecek kejiwaan tersangka. Warga Palembang digegerkan dengan kasus pembunuhan dan pemerkosaan seorang siswi SMP berusia 13 tahun yang jasadnya ditemukan di tempat pemakaman umum Talang Krikil, Kota Palembang, Sumatera Selatan. Kasus tersebut dinilai warga sangat kejam dan sadis. Warga pun kembali dikejutkan saat mengetahui pelaku pembunuhan dan pemerkosaan adalah 4 orang anak di bawah umur. Hal tersebut membuat pihak kepolisian berhati-hati dalam menangani perkara ini. Polisi pun mendatangkan tim psikolog untuk memeriksa kejiwaan tersangka pelaku utama IS. Hasil pemeriksaan kejiwaan remaja lelaki berusia 16 tahun itu diyakini bahwa IS memiliki pola pikir berbeda dibanding dengan remaja seusianya. Ia hanya bergaul dengan anak yang lebih muda usianya agar dapat mengendalikan mereka. Perilaku IS yang kecanduan juga menonton film porno juga mengakibatkan dorongan kuat untuk melampiaskan gejolak seksualnya. Pihak kepolisian pun tengah menyelidiki apakah hal tersebut akibat dorongan hormon puber atau akibat kegemaran mengoleksi film dewasa. IS, pelaku utama pembunuhan dan pemerkosaan remaja putri AA, kini ditahan di Polrestabes Palembang. Sementara 3 tersangka pelaku lainnya dititipkan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial. Tanda milik korban yang telah dilakukan. Tengah udah ya, kiri ya. Kiri, kanan. Lantar daripada psikolog yang ada terdapat semacam indikator-indikator di mana tersangka IS ini adalah berusia 16 tahun menuju ke 17 tahun. Yang mana pertumbuhan jiwanya tidak seperti layaknya usia tersebut. Yang bersangkutan tidak bisa bergaul atau mengembangkan diri dengan anak-anak seusianya. Oleh karenanya yang bersangkutan memiliki teman-teman yang notabene secara usia di bawahnya yang bersangkutan. Hal tersebut memiliki tujuan supaya bisa dikendalikan. Kita akan beralih ke kabar lainnya pemirsa. Timnas Indonesia menggelar latihan ringan di hotel tempat menginap sebagai persiapan guna menghadapi Australia Selasa lusa. Pemain berlatih ringan untuk menjaga kebugaran selepas perjalanan pulang dari Arab Saudi sekaligus menyiapkan diri untuk menghadapi pertandingan kedua kualifikasi Piala Dunia Zona Asia kontra Australia. Pemandangan menarik terlihat di sesi latihan timnas kali ini. 2 pemain keturunan yang akan menjalani proses naturalisasi, Miss Hilgers dan Eliano Reinders, ikut berlatih bersama timnas. Thank you everyone. I'm happy I'm here. Dan kita akan langsung lihat bersama bagaimana proses latihan timnas pada saat ini di GBK. Sudah ada rekan kami Zinedine Duhan di sana. Duhan, apakah latihan timnas ini sudah dimulai?
Ya, Agita, Putri Viola, dan juga pemirsa, saat ini timnas Indonesia sedang menggelar latihan ini untuk menghadapi timnas Australia pada kualifikasi Piala Dunia putaran ketiga 2026 zona Asia. Tepatnya ini match kedua setelah kemarin mendapatkan 1 poin imbang melawan tim tuan rumah Arab Saudi. Nantinya timnas Indonesia akan mempersiapkan diri untuk melawan timnas Australia. Tepatnya timnas Indonesia nantinya akan menjadi tuan rumah dan akan digelar di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Latihan ini sendiri digelar di Stadion Madia Gelora Bung Karno yang tadi baru dimulai beberapa menit yang lalu. Terpantau juga beberapa pemain andalan yang selalu dibawa oleh Coach Sintayong ini turut hadir seperti Marcelino Ferdinand, lalu Asnawi Mangku Alam, lalu juga terpantau ada Nathan Chuaon, dan juga tadi kami sempat berbincang bersama salah satu pemain yang baru saja dinaturalisasi oleh timnas Indonesia, yaitu Martin Paes, seorang penjaga gawang yang kemarin berhasil memblok penalti dari timnas Arab Saudi, yang mana juga tadi Martin Paes menyebut agendanya memang untuk agenda dari latihan hari ini adalah untuk mengembalikan kembali feeling dari permainan setelah kemarin tentunya penerbangan yang cukup panjang, recovery dari permainan melawan timnas Australia. Tentunya juga timnas harus melatih kembali refleks, melatih kembali kerjasama yang nantinya akan dibangun melalui strategi yang diformulasikan oleh Coach Sintayong untuk menghadapi timnas Australia. Memang juga tadi Martin Paes menyebutkan impresinya saat bermain bersama timnas Indonesia, yang mana memang memiliki beberapa kelemahan, yang mana kelemahan utamanya adalah jarangnya pertemuan atau latihan bersama di antara pemain-pemain timnas, khususnya pemain-pemain yang berasal dari luar negeri, yang mana pada pola permainan dari timnas Indonesia sendiri ini terlihat masih cenderung mengandalkan skill per individu dari pemain timnas Indonesia. Tapi juga Martin Paes tadi menyebutkan kepada kami bahwa tetap optimis dan melihat tren yang sangat positif dari timnas Indonesia dari setiap pertandingan ke pertandingan timnas membawa sebuah kemajuan sehingga selalu naik ke level yang lebih tinggi. Adapun pada latihan kali ini tentunya timnas Indonesia ini akan dilakukan secara tertutup beberapa menit lagi, karena nantinya pelatih dari timnas Indonesia Sintayong akan memberikan formulasi baru ini untuk nantinya mendobrak lini dari pertahanan dari timnas Australia. Seperti yang kita ketahui juga memang nantinya akan ada perubahan dari skema permainan Australia dikarenakan juga memang salah satu andalan di lini depan Australia yaitu Kusiniegi yang juga mendapatkan skorsing dikarenakan adanya kartu merah. Namun Martin Paes menyebut hal ini harus tetap diwaspadai oleh Indonesia karena timnas Australia juga memiliki winger yang sangat kuat dengan crossing yang juga sangat baik tentunya. Namun timnas Indonesia sendiri memiliki beberapa keuntungan saat bermain di GBK selain dari supporter yang memang euforianya sangat luar biasa. Nantinya juga timnas Indonesia masih akan diperkuat oleh beberapa pemain-pemain dari naturalisasi seperti Tom Haye, Jai Edes, Ragnar Oratmangun, Nathan Chuaon, Calvin Verdong hingga Martin Paes yang nantinya dipastikan akan turun langsung untuk melawan timnas Australia. Memang jika kita lihat dari historinya ini timnas Indonesia baru 1 kali menang melawan timnas Australia dari total 19 pertemuan dan kalah sebanyak 15 kali. Namun untuk timnas Indonesia U23 sendiri ini terakhir bertemu dengan timnas Australia kemarin pada Piala Asia. Ini timnas U23 menang melawan timnas Australia, sedangkan hampir setengah dari pemain yang dibawa oleh Sintayong untuk melawan timnas Australia ini hadir ke sini. Tentunya setengah dari pemain itu yang sudah berpengalaman kemarin menang melawan Australia nantinya juga akan memperkuat baik lini pertahanan maupun lini serang dari timnas Indonesia, sehingga diharapkan timnas Indonesia dapat kembali mencuri poin, mengingat juga tren positif yang sedang dilanjutkan oleh timnas Indonesia. Kemarin berhasil meraih seri melawan tim Arab Saudi yang difavoritkan di grup, sedangkan Australia sendiri di pertandingan terakhir ini mengalami kekalahan. Diharapkan juga timnas Indonesia ini memiliki keunggulan mental dibandingkan dengan pemain Australia. Selain itu juga jika dilihat dari statistiknya ini 5 kali permainan terakhir di Gelora Bung Karno timnas Indonesia ini memiliki 3 kali menang, 1 kali seri dan 1 kali kalah. Ini juga merupakan hasil yang positif bagi timnas Indonesia, sehingga juga memang kepercayaan diri timnas Indonesia bermain di hadapan ribuan supporternya yang nanti akan hadir ke Gelora Bung Karno pada hari Selasa pukul 19.00 waktu Indonesia bagian Barat ini nantinya akan membakar semangat dari para pemain timnas Indonesia. Tadi juga perbincangan kami bersama Martin Paes menyebutkan bahwa baik.
Ya pemirsa, para cagup dan juga cawagup Jakarta ini kemudian juga melakukan safari keliling Jakarta untuk menarik perhatian para calon pemilih mereka. Ya, bagaimana cara mereka untuk bisa mendapatkan suara sebanyak-banyaknya? Kami akan sajikan kabarnya setelah jeda berikut ini. Pemirsa, pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta, Pramono Anung beserta Rano Karno mengunjungi warga Tambora, Jakarta untuk berdialog. Setelah sebelumnya menyapa warga di Car Free Day di Bundaran HI Jakarta Pusat. Pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Pramono Anung dan Rano Karno menyapa warga di Car Free Day Bundaran HI Jakarta Pusat Minggu pagi. Rano mengaku ini pertama kali menaiki MRT karena di Banten tidak ada MRT. Dan ia mengungkapkan rasa senangnya karena perdana naik MRT. Rano menilai bahwa di Jakarta terjadi kemacetan pada pagi dan sore hari, namun untuk di siang hari tidak terlalu padat. Jujur ini pertama kali, karena bagaimana kita mau naik MRT, kerja kita di Serang, di Banten, kan nggak ada MRT. Nah artinya itu pertama kali, luar biasa, menyenangkan di hari libur, yang memang mungkin tidak terlalu perlu. Problematik kita ini kan di hari kerja. Padat, kemudian mungkin jaringannya kurang, gerbongnya mungkin harus ditambah, itulah makanya Mas Pram bilang, ini untuk frekuensi ini memang kita harus pelajari sekali. Jakarta ini kan spesifik, pagi macet, sore macet, tengahnya kosong. Nah ini gimana cara manage? Tinggal masalah manajemen saja. Itu. Bakal calon gubernur dan bakal calon wakil gubernur Jakarta usungan PDI Perjuangan Pramono Anung dan Rano Karno melanjutkan mengunjungi warga di daerah Tambora, Jakarta Barat. Pramono Anung dan Rano Karno disambut antusias oleh masyarakat. Dalam kunjungan mereka, Pramono Rano mendengarkan aspirasi dari masyarakat, khususnya masalah bansos dan juga kartu anak Jakarta. Pramono Rano juga menerima aspirasi dari The Jakmania terkait perhatian khususnya untuk Persija Jakarta jika nantinya terpilih. Kemudian pasangan bakal calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Pramono Anung Rano Karno menghadiri deklarasi dukungan rumah gerakan pendukung Pramono Rano di kawasan Cipete, Jakarta Selatan. Pramono Anung Rano Karno mengapresiasi kepada para relawan yang senantiasa membuat gerakan untuk Jakarta Menyala. Dari Jakarta, tim TV One mengabarkan. Program kerja unggulan pasangan Ridwan Kamil Suswono adalah membenahi kumuhnya perumahan kota Jakarta. Pasangan calon tersebut menyatakan akan membangun rumah-rumah murah di atas pasar tradisional untuk warga Jakarta. Calon wakil gubernur Suswono mengatakan program kerja unggulan yang akan diimplementasikan RK dan Suswono adalah pembenahan kota Jakarta dengan membangun rumah-rumah murah. Uniknya, menurut Suswono, ia dan RK berencana untuk menggunakan lahan-lahan terbuka milik pemerintah seperti pasar tradisional, di mana nantinya mereka berencana untuk membangun rumah di atas pasar tersebut. Ia juga menyebutkan tidak hanya di atas pasar tradisional, tapi juga mungkin nanti di atas sungai, jalan tol, dan sebagainya. Seingat saya Pak JK itu pesan agar ya membenahi kekumuhan Jakarta ini, ya. Berarti kan persoalan perumahan, ya. Sementara ya banyak warga miskin di Jakarta ini terpaksa tidak bisa hidup di tengah kota, ya. Kalau toh harus sewa juga mahal kan. Nah, makanya gagasan Pak Bang Emil ya, itu diantaranya adalah memanfaatkan lahan pemerintah daerah di Jakarta ini seperti misalnya pasar. Kan itu jelas sudah punya area kan, tinggal membangun perumahannya di atas pasar, ya. Stasiun Manggarai aja itu kan luasnya luar biasa. Nah itu di atas Manggarai bisa kita bangun juga perumahan yang dengan demikian masyarakat kecil bisa membeli atau paling tidak bisa menyewa dengan murah. Ya itu beberapa terobosan. Bahkan kemungkinan ke depan bisa di atas sungai, ya termasuk di atas jalan tol misalnya. Mungkin saja hal seperti itu terjadi. Ya. Nama-nama artis terkenal muncul untuk mengawal para calon gubernur, wakil gubernur Jakarta sebagai tim sukses atau tim ses. Ya, akankah langkah ini dapat membuat paslon yang dijagokan sukses mendulang suara?
Geliat menjelang pemilihan Kepala Daerah Jakarta 2024 semakin menarik untuk diamati perkembangannya terkait persaingan politik. Terlebih dengan munculnya tokoh-tokoh ternama yang mengawal para calon gubernur wakil gubernur Jakarta sebagai tim sukses atau tim ses. Tim sukses pemenangan Pramono Rano yang diusung PDI Perjuangan telah resmi dibentuk. Ada beberapa artis ternama tergabung dalam tim ses tersebut. Yang menarik, tim sukses pemenangan Pramono Rano diketuai oleh Lis Hartono atau biasa dipanggil Cak Lontong. Keputusan dipilihnya Cak Lontong sebagai ketua tim ses Pramono Rano tidak terlepas dari rekam jejak Cak Lontong sebagai komedian yang kerap melontarkan pesan dan kritik sosial yang berisi bukan hanya sekadar komedi kosong belaka. Bagi PDI Perjuangan dan juga sudah begitu dekat dengan Mas Pram dan Bang Rano cukup lama, bukan kawan baru, artinya bukan ujuk-ujuk kemudian kami mencari orang yang terkenal lalu kita hire atau kita ajak untuk memimpin tim pemenangan. Tapi kalau kita bisa lihat rekam jejaknya Cak Lontong sebagai komedian, sebagai seniman, beliau bukan juga seniman yang hanya melucu atau melontarkan lelucon-lelucon yang kosong, tetapi juga banyak pesan-pesan kritik sosial, kritik di bidang politik, dan hal-hal yang dekat dengan masyarakat. Sementara itu, pasangan Ridwan Kamil Suswono yang diusung Koalisi Indonesia Maju atau KIM Plus mengaku menghargai keputusan tim rivalnya pada Pilkada Jakarta 2024 itu. Politisi Gerindra Habibur Rahman menegaskan Koalisi KIM Plus tidak menafikan juga akan menjadikan influencer ternama sebagai tim ses pemenangan Ridwan Kamil Suswono. Namun, influencer yang mempunyai kekuatan akar rumput terbaiklah yang dapat mempengaruhi pemilih. Politik Jakarta dari dulu ya itu adalah politik grassroots. Ya. Betul kita perlu tim ses tokoh-tokoh tersebut di jajaran tim ses karena kan pasti juga ada follower dan lain sebagainya. Tapi menyampaikan visi misi program paslon kami ya ARK Suswono ini bagaimana caranya kalau tidak melalui struktur yang sangat kuat di bawah. Itu yang harus memang kami pertimbangkan betul. Ya. Di tingkatan atas untuk menarik bagaimana orang bisa menghadiri kampanye dan lain sebagainya, membaca program, ya tentu perlu influencer. Baik. Sedangkan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur jalur independen Jakarta, Dharma Pongrekun Kunwardana, mengaku tidak mau buru-buru mengumumkan susunan tim ses. Saat ini pasangan Dharma Kun sedang melakukan evaluasi siapa yang terbaik untuk menjadi ketua tim ses. Menurut pengamat politik Agung Baskoro, ada kebutuhan berbeda dalam memutuskan ketua tim ses pada pasangan calon Pramono Rano dengan paslon Ridwan Kamil Suswono. Menunjukkan Cak Lontong sebagai ketua tim sesnya Mas Pramono dan Bang Rano ya, jadi saya sederhanakan tuh kayaknya tim sukses otak kanan. Otak kanan kenapa? Karena yang dirangsang oleh tim Mas Pram dan Bang Rano ini bagaimana tim ini bisa bekerja dengan kreatif, inovatif, dan mampu memberikan terobosan-terobosan baru di tengah tantangan elektoral yang cukup signifikan yang didapati oleh pasangan Mas Pram dan Bang Rano. Kenapa? Karena ada kebutuhan popularitas di sana karena pasangan ini baru dideklarasikan dan baru saja didengar oleh telinga masyarakat Jakarta. Jadi butuh banyak pesohor, banyak orang-orang yang punya daya magnet elektoral yang tinggi supaya tujuan vote gathernya tadi tercapai. Nah, tapi kalau di sisi RK Suswono kebutuhannya bukan popularitas, tapi akseptabilitas. Jadi ketua tim sesnya ya seperti kata Bang Habib, yang benar-benar punya akar di bawah sehingga bisa membumikan pasangan ini dan disukai pasangan ini. Karena penolakan terhadap pasangan ini lambat laun mulai kelihatan nih. Nah, itu bagaimana caranya tim sukses yang dibentuk nanti bisa membuat RK Suswono ini menarik dan mendapat simpati oleh masyarakat. Walau demikian, menurut Agung, keterlibatan artis dalam tim pemenangan bukan hanya sekadar pemanis belaka. Namun bagaimana artis dapat mendulang banyak suara untuk paslon yang digaungkannya.
keterlibatan para artis ini kan sebenarnya ingin berbuah konversi suara ketika hari H saat pemilihan berlangsung, sehingga jangan sampai mereka hanya sebagai pemanis saja untuk meraih dalam tanda petik suara, tapi nggak jelas ujungnya apa gitu, sehingga memang dihadapkan mereka punya tupoksi tugas yang jelas, kira-kira mau bergerak di dapil mana atau Jakarta mana, sehingga target suaranya jelas. Cak Lontong suaranya misalkan 5 juta suara. 5 juta itu di mana? Jakarta Utara sekian, Jakarta Barat sekian, Jakarta Selatan. Sehingga tim di bawahnya juga punya arahan yang jelas. Dan ini penting kenapa? Agar artis-artis ini punya image yang positif. Apalagi di Pileg DPR RI sekarang, raihan suara artis ini meningkat. Yang tadinya 14, sekarang 24 kalau saya tidak salah. Ada kenaikan yang signifikan. Artinya apa? Profesi artis di tengah masyarakat kita mulai diterima dalam dunia politik, tapi kemudian harus terus ditingkatkan peranan dan kualitasnya. Lantas, akankah taburan orang-orang ternama pada tim ses pasangan Cagup-Cawagup Jakarta akan efektif mendulang suara dan memenangkan pasangan yang diusung? Tim TV One mengabarkan. Pilkada Jawa Timur sudah di depan mata pemirsa. Banyak juga yang mengatakan bahwa Pilkada Jawa Timur memiliki pola yang cukup mirip dengan Pilpres 2024. Akankah kemudian Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak bisa mendulang kemenangan sama seperti halnya dengan Prabowo dan juga Gibran Raka Buming Raka? Ya, kita nanti akan membahas hal tersebut setelah jeda bersama Gita Malika dan juga sejumlah narasumber. Pastikan Anda masih bersama kami. Gelaran pemilihan kepala daerah Jawa Timur menjadi salah satu pemilihan kepala daerah yang cukup menarik disimak. Pilkada Jatim menunjukkan adanya kesinambungan antara Pilgub dan Pilpres. Tidak hanya soal partai yang mengusung, calon yang akan berkompetisi juga seakan menunjukkan kemiripan. Hovifah Indar Parawansa, sang petahana, kembali mencalonkan diri untuk masa jabatan kedua. Dalam periode kali ini, Hovifah kembali menggandeng Emil Elestianto Dardak. Keduanya didukung oleh koalisi Kim, gabungan parpol pendukung Prabowo Gibran. Penantang Hovifah Emil adalah pasangan yang diusung PDI Perjuangan, yakni Tri Risma Harini, mantan wali kota Surabaya, bersama Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans. Keputusan PDI Perjuangan mengusung sendiri tanpa berkoalisi di Pilgub Jatim mirip ketika kontestasi Pilpres yang saat itu mengusung Ganjar Pranowo Mahfud MD. Terakhir ada Lulu Nur Hamidah menjadi calon yang diusung PKB di Pilgub Jawa Timur. PKB resmi membuat poros baru dengan memasangkan dua kadernya. Lulu maju berpasangan dengan Lukmanul Hakim. Lantas akankah hasil manis yang diperoleh Prabowo Gibran akan diulang Hovifah Emil? Atau Risma yang populer di Surabaya yang akan membalikkan suara? Lalu bagaimana dengan Lulu? Apakah dukungan suara PKB solid dan seperti karakteristik pemilih di Jawa Timur? Tim TV One mengabarkan. Ya, sesuai dengan judul yang kita ambil pemirsa, Kim bikin Hovifah di atas angin. Ini menjadi pertanyaan karena memang Pilkada Jawa Timur pada tahun 2024 ini dilihat polanya ini cukup mirip dengan Pilpres 2024 yang juga baru saja berlangsung. Yang menjadi pertanyaan, apakah memang kemenangan dari Prabowo Gibran ini bisa terulang kembali dalam Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak? Ataukah justru sebaliknya? Karena kita ketahui dua penantang lainnya diantaranya adalah Tri Risma Harini dan juga Lulu Nur Hamidah ini juga memiliki peluang yang cukup besar dan juga potensi yang cukup besar. Kita akan bahas selengkapnya bersama dengan sejumlah narasumber pada hari ini dan sudah hadir di studio ada pakar politik kita Bang Pangi Caniago. Selamat malam Bang Pangi. Malam. Oke. Dan juga tentunya ada Bang Arya Seno selaku politisi PDIP dan juga merupakan juru bicara ataupun tim ses ya, tim ses langsung dari Bu Risma. Selamat malam Bang Arya Seno. Selamat malam Mbak Gita. Terima kasih. Oke.
Dan juga nanti bergabung, dan sepertinya sudah bergabung pemirsa secara virtual. Yang pertama saya akan perkenalkan satu persatu. Dari Wasekjen PKB, dari tim Luluk juga ada Pak Saiful Huda. Pak Saiful Huda, selamat malam. Malam Mbak, malam semuanya. Baik, dan juga ada Sekjen Golkar Pak Sarmuji yang merupakan perwakilan dari tim Hovifah. Pak Sarmuji, selamat malam. Assalamualaikum. Selamat malam Mbak. Oke, dan juga tentunya ada pakar politik Unair yang nanti akan menjabarkan ya bagaimana sebenarnya basis pemilih di Jawa Timur, dan sepertinya sudah tersambung Prof. Kacung Marijan. Prof. Marijan, selamat malam, apa kabar? Alhamdulillah baik-baik. Oke, Prof, sepertinya saya akan langsung mengawali pertanyaan dari Prof. Marijan untuk bisa menjelaskan bagaimana sebenarnya konstelasi di Jawa Timur, mengingat sudah ada 3 Serikandi yang saat ini siap untuk bertanding. Tapi sebelumnya kita melihat apakah memang ada pola kesamaan, Prof, antara Pilkada Jawa Timur ini dengan Pilpres yang baru saja berlangsung? Ada kesamaan tapi ada perbedaan. Misalnya partai pendukung, ini kan kalau Bukofa kan Kim Plus ya. Di sana ada P3 yang dulunya ke Mas Ganjar, lalu yang Nasdem sama PKS yang dulunya ke Mas Anies, nah sekarang ke Khofifah. Nah, sementara PKB sendiri, nah PDIP juga relatif sendiri juga. Jadi ada perbedaan itu. Jadi memang agak mengelompok di Bukofifa. Ini dukungan dari partai loh. Kalau bahasnya adalah dukungan dari partai-partai. Oke, itu kan ada kemiripan tapi agak sedikit berbeda. Ya, ada kemiripan dan juga ada perbedaannya juga. Saya juga langsung minta analisa kalau gitu deh, langsung dari Bang Pangi. Bagaimana Bang Pangi melihat, kalau tadi Prof. Marijan melihat ya ada kesamaan dan juga ada perbedaan? Ya, apa yang disampaikan tadi Prof Marijan itu luar biasa juga, bahwa beliau mengatakan dukungan partai dari Bu Khofifah ini yang kekuatan penuh ya. Artinya memang pertarungan pilkada ini kan pertarungan memang ada 2 DNA kan. Pertama DNA center of kandidat kepada kekuatan elektoral dari figur. Yang kedua adalah kekuatan partai pengusung. Di samping memang ada kekuatan-kekuatan lain seperti relawan, tim sukses, dan termasuk yang kemampuan mereka dalam mengelola isu, programatik, kemudian bagaimana menggerakkan simpul-simpul teritorial mereka. Yang kedua, ini sama-sama sejarah baru di Jawa Timur kan, ada semua Serikandi ya, tokoh-tokoh perempuan hebat semua, termasuk Ibu Risma juga pernah mantan Menteri Sosial, Ibu Khofifah juga mantan Menteri Sosial. Kemudian bagaimana Cak Imin hari ini menunjukkan juga kemampuan untuk memulai tokoh baru ya, sosok baru seperti Bu Lulu yang relatif nggak terlalu dikenal sebelumnya dari awal kan. Beliau juga lebih aktif selama ini kan katanya di Jawa Tengah ketimbang di Jawa Timur. Cuma battlegroundnya seperti big bone tulang punggungnya kan PKB. PKB kan teritorialnya di Tapal Kuda cukup kuat lah ya untuk melihat ini uji kekuatan kekuatan PKB di Jawa Timur juga kan. Apakah betul memang PKB sebagai partai yang settle, yang leading di Jawa Timur itu bisa menunjukkan bahwa siapapun yang diusung oleh PKB di Jawa Timur tanpa bicara konteks sosok figur itu bisa menang. Itu sebenarnya mau ditunjukkan oleh PKB. Ini kan mirip dengan Jawa Tengah. Ketika Jawa Tengah tidak pernah ada sejarah mereka kalah. Mau elektabilitas rendah pun maupun yang tidak punya modal elektoral, tapi kalau udah diusung oleh PDIP selalu menang. Kan ini mazhab ini mau dicoba juga mungkin oleh di Jawa Tengah oleh PKB, bahwa mereka mengakui bahwa kami punya kekuatan di mesin partai yang relatif lebih merata, dan ini menganggap bahwa partai PKB partai yang cukup modern dan menunjukkan bahwa persoalan Luluk yang tidak dikenal, yang elektabilitasnya modal racikannya tidak terlalu besar, tapi punya optimisme bahwa diusung oleh PKB ini punya peluang untuk menjadi lawan tanding yang sebanding dengan incumbent yang tadinya itu istilahnya itu grand coalition, koalisi gemuk itu yang cukup besar, apalagi approval rating dia bagus sekali, tinggi, ditambah lagi berpasangan dengan calon yang lama yaitu Emil Dardak dan pasangan chemistry yang sudah berhasil 5 tahun sebelumnya menunjukkan mereka bisa bersatu kembali. Nah, ada sang penantang baru lagi yaitu Bu Risma. Nah, Bu Risma yang selama ini sebagai wali kota, ini memang orang yang sudah mengakar. Kita kalau bicara Bu Risma kan teringat taman ya, tata ruang kota dan seterusnya. Nah, ini Bu Risma juga mencoba untuk kembali bertarung dengan PDIP-nya. Nah, ini
akan menurut saya tidak ada yang kaleng-kaleng ini, semuanya berkelas. Ini siap tanding semua, tokoh-tokoh perempuan hebat. Jadi yang kita ingin pastikan mungkin kemenangan mereka berdasarkan 3 kategori saja nanti. Pertama adalah mesin partai yang mereka uji, yang kedua adalah figur mereka, sosok, yang ketiga adalah tentu mereka akan bicara tentang program yang akan mereka tawarkan. Selain menarik pengalaman. ya melihat bagaimana 3 sosok yang akan bertanding di Pilkada Jawa Timur ini. Prof Marijan, bagaimana Anda melihatnya? Kalau tadi Bang Panggi mengatakan ini bukan kaleng-kaleng semua 3-tiganya. Ya, ini selain itu juga ini all and all final. Jadi all and all final kan semuanya kan NU kan. Bu Khofifa, Mas Emil, kemudian Mbak Lulu, Mas Lukman, Bu Risma, sama Wakil juga semuanya NU. Nah, ini menarik karena semuanya ingin memperebutkan suara besar NU. Tetapi tentu saja suara partai penting sebagai backbone-nya basis dukungan awal. Tetapi kan semuanya juga tergantung pada figur-figurnya. Dalam banyak pemilihan, ya, kan tidak seluruhnya itu inline atau linear antara dukungan partai dengan dukungan calon gubernur atau kepala daerah ini. Jadi ini juga tergantung pada bagaimana masing-masing ini untuk menggerakkan akar rumput, organisasi, dan lain-lain. Misalnya begini, contohnya adalah Bu Khofifa sebagai ketua muslimat ya, tetapi di Jawa Timur tuh fatanya itu dekat PKB gitu. Jadi ini agak menarik, sama-sama perempuan tapi muslimatnya dekat ke Bu Khofifa, tapi fatanya dekat ke PKB. Nah kemudian Bu Risma, walaupun beliau tidak aktif di NU, tapi beliau NU kultural. Kemudian Pak Gusan sebagai salah satu putra pesantren di Jombang itu juga aktif. Jadi ini menjadi menarik bagaimana masing-masing itu mencoba untuk menggali masing-masing dukungan. Nah yang lain adalah Madura. Nah, ini agak menarik karena di Madura ini nggak ada perwakilan. Padahal diaspora Madura di Jawa Timur itu kira-kira 30%. Jadi siapapun nanti, apakah Bu Khofifa, Mbak Lulu, atau Bu Risma, itu juga sangat tergantung juga pada diaspora Madura yang punya pendukung cukup besar. Oke. Menarik sekali dari analisa kedua pakar politik kita. Nanti usai jeda pemirsa kita akan dengarkan bagaimana sebenarnya para tim ses ini, jika tadi Prof Marijan menyebutkan masing-masing calon ini berebut dukungan dari para calon pemilih mereka. Sesaat lagi kita akan bahas usai jeda. Jika tadi kita sudah mendengarkan bagaimana analisa dari 2 pengamat politik kita pemirsa, sekarang saya akan langsung tanyakan kepada masing-masing tim ses, mulai dari Pak Sarmuji terlebih dahulu. Pak Sarmuji, ini kita melihat ya, sepertinya Khofifa Indar Parawansa dan juga Emil Dardak ini sangat diunggulkan di dalam Pilkada Jawa Timur ini. Bagaimana melihatnya? Ya, kalau Khofifa Emil Dardak diunggulkan itu memang sewajarnya. Karena pada pilkada yang lalu saja itu Bu Khofifa bisa menang di atas 53% waktu itu, head to head dengan calon gubernur yang itu pasangan dari PKB dan PDIP. Jadi PKB dan PDIP itu adalah pemenang pemilu. Waktu itu PDIP nomor 1, PKB nomor 2, dan itu bergabung melawan Khofifa Emil. Saat ini kedua partai itu terpisah, membangun kekuatan sendiri. Waktu bergabung saja Khofifa Emil itu menang, apalagi sekarang PKB dan PDI memilih jalannya sendiri. Tentu kami jauh lebih optimis. Kedua, Bu Khofifa dan Emil waktu itu bukan incumbent. Waktu itu beliau belum membuktikan dirinya bisa membangun Jawa Timur dengan baik. Saat ini popularitas dan elektabilitas Bu Khofifa Emil itu jauh di atas pada waktu yang lalu. Jadi rasa-rasanya memang wajar kalau itu diunggulkan. Ketiga, kalau tadi Prof. Kacung Marijan
itu menyampaikan di tempat lain tidak inline antara partai, tidak mesti inline antara dukungan partai dengan dukungan calon. Kalau di Jawa Timur justru anomali. Partai pemenang pemilu di Jawa Timur sejak reformasi belum pernah memenangkan kontestasi gubernur. Jadi baik PDI maupun PKB belum pernah pasca reformasi memenangkan kontestasi gubernur. Apalagi saat ini tentu saja menurut kami saat ini pasti kita layak untuk dikatakan diunggulkan. Oke, saya langsung ke Pak Saiful Huda terlebih dahulu. Jika tadi kan analisa dari Bang Panggi mengatakan ini dari PKB tentunya cukup optimis ya, atau cukup banyak ceruk pemilihnya dari Jawa Timur, tapi sekali ini mengusung sosok yang cenderung terbilang baru, Pak Saiful Huda. Ya, kita optimis. Saya ingin membuat premis baru di luar disampaikan oleh Pak Sekjen, Pak Sarmuji. Yang pertama, Mbak Khofifah hari ini adalah Mbak Khofifah incumbent, bukan Mbak Khofifah 5 tahun yang lalu yang tidak incumbent. Nah, Mbak Khofifah yang hari ini incumbent, catatan kami belum terlalu banyak berprestasi. Jadi banyak publik dan masyarakat Jawa Timur yang sebenarnya relatif menunggu gebrakan Mbak Khofifah 5 tahun dan kemudian tidak mendapatkan apa-apa dalam beberapa sektor. Kemiskinan di Jawa Timur tinggi sekali, termasuk provinsi di Jawa yang paling tinggi kemiskinannya di Jawa Timur. Yang kedua, approval hasil survei Mbak Khofifah dan Mas Emil Dardak nggak baik-baik amat gitu. Jadi relatif sebagai incumbent sebenarnya kalau kita lihat dari segi lembaga-lembaga survei relatif tidak menggembirakan. Jadi catatannya saya kira salah satunya itu. Jangan-jangan masyarakat Jawa Timur juga sudah bosan selama 5 tahun dipimpin Mbak Khofifah karena tidak ada prestasi yang mereka harapkan. Satu itu. Yang kedua, pilkada hari ini adalah pilkada serentak yang dilaksanakan baik di level provinsi maupun kabupaten kota. Kami optimis karena dari 37 kabupaten kota, kami punya penopang yang kuat, kader-kader maju sebagai wali kota, sebagai bupati, hampir di 27 kabupaten kota. Artinya 27 kabupaten kota ini akan menjadi penopang kemenangan Mbak Lulu sama Lukman. Jadi sekali lagi ini sangat berbeda suasananya. Yang ketiga catatannya, ini sama-sama konteksnya adalah perempuan. Jadi cara ingat dan daya psikologis publik masyarakat Jawa Timur, tentu saya kira ada semangat kira-kira sama-sama perempuan, sama-sama bisa dipilih, kira-kira begitu. Terlebih-lebih kami merasa di Jawa Timur butuh kebaruan dan sosoknya adalah Mbak Lulu. Yang keempat, Mbak Lulu seorang aktivis, dia lama di Jawa Timur. Dia sosok perempuan yang lama melintang dalam berbagai fase sejarahnya. Terakhir, sekarang beliau masih sebagai anggota DPR RI yang concern betul dengan urusan perempuan. Saya kira dalam beberapa momentum ke depan Mbak Lulu akan membuat banyak kejutan dari kemampuan naratif dia yang cukup kuat, yang saya kira bisa menandingi Mbak Khofifah dan Ibu Risma. Jadi yang kelima, kami pastikan bahwa mesin partai PKB pada posisi prima, jadi mau disetel pada posisi kilometer berapapun siap. Itu yang saya kira posisi kami dan kami optimis memenangkan pilkada di Jawa Timur. Oke, artinya ini kalau kita lihat dari PKB maupun dari Golkar ini sudah positif sekali dan juga optimis sekali. Saya langsung ke PDIP, Bang Seno. Kalau tadi kan Prof Marijan mengatakan ini all NU final. Ini gimana kemudian kita melihat kan Ibu Risma sepertinya, ya kita akui jika dibandingkan dua calon lainnya sepertinya jauh lebih bawah. Oke, saya memilih untuk Samina Watokna ya dengan Prof Kacung, itu guru besar saya. Jadi kalau dibilang all NU final, memang betul bahwa ini all NU final. Artinya bahkan pasangan yang kami usung bersama Partai Hanura sekalipun, itu juga Gus Hans ini adalah putra Kiai, punya background sebagai pengasuh pondok di Jombang,
dan kemudian memiliki reputasi malang melintang di dunia akademisi sekaligus di dunia santri. Jadi kalau bicara masalah NU, saya rasa ketiga calon ini siapapun yang menang, kita berharap Bu Risma pastinya, itu NU semua. Tidak ada perdebatan di sana. Tapi dalam konteks, saya ingin menanggapi apa yang menjadi judul kita malam ini, Mbak Gita, tentang di atas angin. Faktanya hari ini di posisi sekarang tidak ada sebenarnya satupun yang benar-benar di atas angin. Itu tanda tanya sebenarnya. Ya, bahkan Bu Khofifah sekalipun masih belum di atas angin, tidak di atas angin. Kenapa? Karena membaca perkembangan terkait dengan dinamika survei yang kita lihat, itu survei terakhir yang kita baca masih sangat kompetitif. Bu Risma sekalipun pada waktu itu posisinya belum melakukan deklarasi, sudah di angka belasan persen menuju 20%. Dalam kondisi itu saya rasa saat bicara kami menantang incumbent, ini menjadi satu angin optimisme. Kalau pada waktu sebelum deklarasi saja sudah belasan persen, bagaimana dengan sekarang pada saat Bu Risma sudah menyatakan firm akan maju sebagai calon gubernur bersama dengan pasangan Gus Hans, dengan seluruh mesin politik partai sudah mulai dipanasi, saya rasa ini akan mencerminkan suatu pergerakan dinamika angka yang lebih baik. Dan artinya kompetisi di Jatim akan sangat kompetitif. Dan apapun ini saya rasa menjadi satu etalase yang baik dan menjadi limpahan dari putusan MK yang memungkinkan bagi kami PDI Perjuangan untuk mengajukan calon yang berasal dari kader internal kami. Jadi buat kami Jawa Timur masih sangat kompetitif. Banyak hal yang perlu diperbaiki dan sangat bisa diperbaiki. Dari hasil survei angka-angka berbicara bahwa ternyata pasangan incumbent juga tidak di posisi yang sangat aman. Kompetisi dinamika pilkada ini membuktikan bahwa masyarakat Jawa Timur terbuka untuk opsi-opsi terhadap tawaran programatik yang bisa diajukan oleh pasangan-pasangan lain. Dan Bu Risma dan Gus Hans saya rasa dengan pengalaman beliau berdua punya kapasitas untuk menceritakan apa saja yang akan kita lakukan nanti. Oke, saya mau nanti minta tanggapan ataupun analisa langsung dari Prof. Marijan. Betulkah bahwa memang pilkada di Jawa Timur ini masih sangat kompetitif? Bahkan untuk incumbent sendiri ini masih sangat bisa untuk dibalap, Prof. Sesaat lagi Prof bisa dijawab usai jeda. Kami kembali usai jeda. Sebelum saya ke Prof. Marijan, saya ingin kembali ke Pak Sarmuji menanggapi dari pernyataan Pak Saiful Huda soal angka kemiskinan pada saat masa Ibu Khofifah. Ini bisa dikonfirmasi kembali Pak Sarmuji, seperti apa sebenarnya? Ya, memang kemiskinan menjadi PR yang harus diselesaikan. Tetapi perlu diingat, penurunan kemiskinan ekstrim di Jawa Timur itu termasuk yang paling cepat di Indonesia. Jadi itu merupakan sebuah prestasi, bukan merupakan kekurangan. Bahwa masih tersisa PR justru itu yang harus dilanjutkan kerja-kerjanya. Jadi orang yang lagi bekerja sangat serius dan membuahkan hasil selayaknya mendapatkan kesempatan untuk meneruskan, dan saya yakin tidak usah 5 tahun lagi, saya yakin 2 tahun lagi juga kemiskinan kita akan menurun besar di Jawa Timur karena sudah terbukti penurunannya sangat signifikan di bawah Bu Khofifah Emil Dardak. Yang kedua tentang survei. Survei Bu Khofifah saat ini jauh lebih tinggi dibandingkan survei waktu beliau mencalonkan 5 tahun yang lalu. Jadi bahkan kalau kita lihat kepuasan pemerintahan Bu Khofifah Emil, survei yang dipublikasikan secara terbuka di publik, misalkan Proximi itu angkanya 70%, itu bulan Juli 2024. Bahkan Indopol mencatat jauh lebih tinggi lagi, 87% kepuasan publik terhadap pemerintahan Bu Khofifah Emil. Jadi dari sisi pemerintahan menurut saya tidak perlu diragukan bahwa masyarakat akan memilih kembali Bu Khofifah dan Emil Dardak. Dari sisi jaringan, jaringan Bu Khofifah bukan hanya partai, bahkan ada jaringan yang jaringan diam. Seperti saya mengumpamakan itu seperti saklar lampu listrik saja. Begitu saklarnya dipencet, maka lampu listrik itu sekaligus akan menyala secara berbarengan. Baik, Pak Dan Sarmuji. jaringan itu bernama jaringan Muslimat. Jadi relatif Bu Khofifah punya seluruh perangkat untuk memenangkan kontestasi di Pilkada Pilgub Jawa Timur pada kali ini. Oke, Pak Saiful, ini sudah disanggah langsung oleh Pak Sarmuji selaku dari tim Khofifah. Ya sama-sama pegang data sih. Kami juga punya data yang bisa didiskusikan gitu. Termasuk misalnya menyangkut soal muslimat. Banyak sekali pengurus muslimat yang anggota DPRD PKB di Jawa Timur, dan tentu mereka akan loyal terhadap partai. Nah, kira-kira begitu.
dan itu di 2019 yang lalu milih Bu Khofifah untuk calon gubernurnya gitu. Betul. Dan saat yang sama menjawab juga tadi tantangan dari Pak Sekjen, Pak Sarmuji. Memang PKB memastikan pasca reformasi pilkada hari ini akan kita jawab bahwa partai pemenang akan menjadi pemenang juga, menyempurnakan pemenangan untuk calon gubernur dan akhirnya dimenangkan oleh Mbak Lulu sama Mbak Mas Lukman. Baik, saya langsung ke Prof. Marijan. Prof, ini bagaimana ya melihat saat ini kan tadi kalau disebutkan oleh Mas Seno, ini sepertinya pertarungan yang sangat kompetitif, masih sangat kompetitif. Bahkan dari incumbent sendiri ini masih mungkin dibalap, Prof. Memang di atas kertas, Bu Khofifah itu kan memiliki keuntungan. Satu, pendukungnya partainya jumbo. Yang kedua, beliau incumbent. Yang ketiga, waktu deklarasinya lebih lama. Sedangkan Bu Risma dan Mbak Lulu ini kan lebih di belakang. Tetapi biasanya harus diingat juga, incumbent yang terlalu pede juga ada sisi kelemahannya. Jadi beberapa kali pemilu pilkada, income yang berlebihan PD-nya itu bisa dikalahkan. Jadi ini karena itu pasar musiknya juga harus hati-hati, karena misalnya ketika yang Mbak Lulu kemudian Bu Risma itu bergerak cepat, sedangkan Bu Khofifah timnya misalnya merasa sudah aman gitu ya. Nah ini bisa disodok gitu loh. Tetapi kalau misalnya Bu Khofifah itu begitu timnya serius dan merasa ini kompetisinya lebih keras, ya ini menjadi lebih menarik. Oke, Mas Seno, jadi bagaimana melihatnya ini? Apakah menjadi strategi dan celah-celah langsung dari Bu Risma? Sebenarnya poinnya gini Mbak, kalau dari kami, kita menyadari bahwa Jawa Timur ke depan ini posisinya akan sangat sentral. Kenapa? Karena status ibu kota sudah tidak lagi di Jakarta, pindah ke IKN. Otomatis yang terjadi adalah pergeseran ekonomi nasional kita, itu arahnya akan lebih bergerak ke timur. Nah Jawa Timur di sini akan menjadi sentra hub ekonomi yang sangat penting. Diperlukan suatu kepemimpinan yang betul-betul transformatif, cepat, progresif, dan punya reputasi baik di tingkat dunia untuk bisa memastikan agar Jawa Timur bisa mengambil keuntungan dari posisi ini. Nah kalau bicara Bu Risma, inilah kenapa kita ingin menyodorkan nama terbaik bagi Jawa Timur. PDI Perjuangan salah satu partai yang main di last minute kemarin sebelum mengumumkan nama di Jawa Timur. Kenapa kita perlu waktu untuk melakukan penggodokan? Karena kita yakin bahwa perlu pemimpin yang punya kaliber dan reputasi internasional. Selama Bu Risma memimpin sebagai wali kota Surabaya, kepala daerah di Surabaya, berkali-kali kota Surabaya mendapatkan penghargaan internasional pada waktu itu. Semasa menjadi wali kota, angka kemiskinan diturunkan. Menjadi Mensos pun digerakkan seluruh perangkat Kementerian Sosial untuk bisa memastikan agar angka kemiskinan turun di mana-mana. Artinya kalau ada penurunan kemiskinan di banyak provinsi, itu tidak terlepas dari peran serta Bu Risma sebagai Menteri Sosial selama 5 tahun terakhir. Nah, kepemimpinan yang seperti ini yang kita butuhkan. Jadi buat kami, masyarakat Jawa Timur berhak mendapatkan penghormatan terbaik untuk pemimpin yang mereka bisa mendapatkan di Jawa Timur 5 tahun ke depan. Tidak bisa kita hanya bicara tentang bagaimana kemarin. Perlu gagasan yang baik tentang memimpin Jawa Timur ke depan. Oleh karena itu tagline dari Bu Risma dan Gus Hans ini sudah jelas positioningnya. Resik-resik Jawa Timur, bersih-bersih Jawa Timur. Semuanya dibersihkan dengan baik. Ya tata ruangnya dibersihkan, penataan birokrasinya dibersihkan dan dipercepat. Termasuk pemerintahnya harus bersih dari potensi pelanggaran-pelanggaran hukum, dari potensi korupsi yang itu sewaktu-waktu bisa kemudian menggagalkan keseluruhan gambaran visi tentang pemerintah. Itu yang kita ingin pastikan dari komitmen pasangan kita. Jadi kita sangat optimis apa yang kita lakukan ini sepenuhnya adalah tentang perjuangan gagasan. Dan saat 3 perempuan, 3 kader anak terbaik bangsa bertarung terkait dengan gagasan, kita yakin Bu Risma lah yang punya kapasitas untuk bicara itu paling banyak. Oke, Bang Panggi, ini tampaknya 3 kandidat ini masing-masing begitu optimistis. Bagaimana ini melihatnya? Akan sengitkah artinya pertarungan di Pilkada Jawa Timur ini nanti? Iya, Magita. Pertama, saya ikut dengan profesor saya, Prof. Kacun ya. Prof. Kacun, profesor saya di UNER. Jadi reunian ya? Iya, reunian ini kan dengan Prof. Kacung. Beliau mengatakan bahwa biasanya incumbent justru dia lengah gitu ya. Karena approval ratingnya yang tinggi,
dengan posisi grand coalition yang besar gemuk hari ini, itu justru menjadi kelemahan incumbent. Jadi karena biasanya orang kalau tidak terancam itu bahaya posisinya. Justru makanya kalau setiap orang yang posisinya terancam itu ada kemungkinan potensi untuk bertumbuh gitu. Jadi menurut saya yang kedua begini Mbak Gita, yang penting itu adalah jangan lihat elektabilitas per hari ini. Tapi lihatlah tren pertumbuhan elektabilitas. Bukankah itu juga terjadi pada Khofifah? Dulu elektabilitasnya juga rendah. Tapi rendahnya ada pertumbuhan, ada insentif, ada tren tracking elektoral terus tumbuh dan terjadi gitu. Jadi artinya di dalam kontestasi elektoral jangan kita lihat hari ini. Maka apa yang disampaikan Pak Sekjen Pak Sarmuji dari Golkar, betul per hari ini iya. Tapi kalau misalnya 1, 2, 3 minggu atau 1-2 bulan ke depan itu stagnan dengan likability, approval ratingnya termasuk popularity, termasuk acceptability-nya itu tidak terjadi pertumbuhan, itu justru membahayakan posisi incumbent. Maka berhati-hati dengan posisi hari ini. Sebenarnya yang lebih penting itu adalah lihatlah trennya. Itu jauh lebih menarik. Karena apa? Elektabilitas hari ini itu tidak akan bisa berbahaya ketika trennya stagnan, tidak terjadi pertumbuhan gitu. Nah, makanya Sri Kandi ini, hari ini ada Sri Kandi yang 3 ini, menurut saya, pertama pasti mereka akan battleground, akan merebutkan segmen pemilih masing-masing. Yeah. Dan mereka punya kekuatan di tadi dari wilayah Mataraman, wilayah wilayah Mataraman, wilayah misalnya Arek, wilayah Tapal Kuda, wilayah Madura dan seterusnya. Mereka punya kekuatan di wilayah teritorial masing-masing. Mana yang wilayah pertempuran primer, mereka tahu. Mana zonasi wilayah pertempuran sekunder, mereka juga tahu bahwa ini adalah pertempuran antara Partai ID dengan mungkin NU-ID-nya. Bagaimana mereka berupaya untuk merebut grassroots segmen pemilih masing-masing yang punya kolom masing-masing, punya kekuatan masing-masing. Seperti Bu Risma tadi punya kolom di Areknya ya, Surabaya misalnya. Termasuk tadi ada Muslimat NU itu kekuatannya misalnya kekuatannya Bu Khofifah. Ada Fatayat misalnya kekuatan Bu Lulu. Tapi kalau misalnya disampaikan oleh Prof Kacung tadi, kalau tidak inline terjadi split tiket voting antara Fatayat dengan Muslimatnya, antara NU dengan Khofifah dengan Bu Lulu, itu juga akan merubah peta elektoral ke depan. Karena apa? Fatayat sama Muslimatnya itu tidak beririsan, tidak sejalan dengan keterpilihan terhadap sosok Bu Khofifah maupun Bu Lulu gitu. Jadi itu yang kita cermati. Poin yang terakhir adalah kita melihat bahwa ini betul masih kompetitif, ini masih sangat dinamis, apalagi Sri Kandi yang bertempur ini masih sama-sama punya peluang ke semuanya. Maka oleh karena itu, kalaupun hari ini approval ratingnya masih bagus, elektabilitas masih bagus, tapi menurut saya yakin 3 bulan ke depan ini pertempuran yang sangat berkelas. Mereka sama-sama punya kemampuan untuk bagaimana memompa elektoralnya, memompa peluang kans kemenangan mereka masing-masing. Terakhir adalah kalau kita lihat dari perilaku pemilih di Jawa Timur, itu relatifly Partai ID-nya tidak sekuat di Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah kan udah hampir 11-16%. Itu artinya apa? Bahwa itu juga tantangan bagi PKB, termasuk PDIP. Maka yang disampaikan oleh Prof Kacung tadi bahwa memang betul kekuatan mesin ada di PDIP sama PKB. Tapi untuk ke depan tentu pilihan orang melihat karena sosok dan figur dan ada harapan baru, ada persoalan yang hari ini tidak diatasi oleh incumbent misalnya. Itu tantangan peluang besar bagi sang penantang yang akan bisa menjadi lawan tanding sebanding ketika ada harapan. Ketika persoalan yang hari-hari tidak teratasi, ada harapan yang ditawarkan bahwa dari level hulu, level hilir, persoalan hari-hari yang selama ini tidak teratasi, itu bisa diatasi oleh sang penantang baru, seperti Bu Risma atau Bu Lulu. Jadi kekuatan figur ini tentunya masih sangat menentukan di dalam Pilkada Jawa Timur ini. Nanti saya akan minta bagaimana tanggapan dan juga analisa dari masing-masing tim ses usai jeda pemirsa. Sesaat lagi kami kembali. Ya, kalau tadi Bang Panggi mengatakan figur atau ketokohan ini penting sekali di Pilkada Jawa Timur. Saya langsung ke Mas Seno. Ini kan waktu tinggal ya sudah pepet banget ya. Iya, betul. Kalau dari sisi ketokohan, Bu Risma ini kan mungkin dari sisi prestasi sudah tidak ragukan, tapi ada incumbent juga. Ada lagi kemudian dari basis NU-nya kuat. Jadi bagaimana ini memanfaatkan waktu yang sudah terbatas ini? Ya itulah seninya ya. Artinya dalam berkontestasi kita yakin bahwa Bu Risma dengan segala prestasi dan rekam jejak beliau, itu masyarakat Jawa Timur masih sangat mengingat bagaimana saat beliau menjadi wali kota Surabaya 2 periode, sekaligus pada saat menjadi Menteri Sosial. Artinya prestasinya sudah tidak diragukan, kapasitasnya dalam mengelola roda pemerintahan sudah sangat baik, rekam jejak politiknya juga jelas, loyalitasnya kepada komitmen atas keberpihakan pada rakyat juga jelas, reputasinya sebagai pemimpin yang bersih dari korupsi juga jelas,
Sehingga saya rasa secara ketokohan itu kriteria yang paling pas saat bicara tentang ketokohan. Nah, kalau bicara tentang mesin politik yang mendukung, endorsement atau mesin partai, kita harus ingat bahwa dalam pilkada serentak ini tidak hanya pilgub yang kita akan jalankan, tapi juga akan ada pilkada di berbagai kabupaten kota di Jawa Timur. Nah, kalau bicara Jawa Timur, di sana itu adalah salah satu laboratorium kepemimpinan PDI Perjuangan yang paling efektif. Artinya banyak sekali calon-calon kepala daerah yang ada berkontestasi di kabupaten kota, usianya masih muda-muda, masih sangat semangat dan hari ini akan mencalonkan lagi. Mereka semua akan menjadi bagian dari jaringan pemenangan Bu Risma dan Gus Hans, dan semuanya akan menjadi tokoh yang saya rasa akan menggerakkan. Ada Mas Eri Cahyadi di Surabaya, Mas Ipin di Trenggalek, ada Mas Dito di Kediri dan lain sebagainya. Yang kepala daerah ini adalah orang-orang yang punya kapasitas dalam menggerakkan mereka yang mendukung pihak-pihak ini. Sehingga saya yakin seluruh mesin pemenangan bergerak, ketokohan Bu Risma juga oke, didukung oleh orang-orang yang oke dan bersih. Saya yakin kita akan bisa menang dengan tentu saja berjuang. Oke, Pak Sarmuji, ini langsung saja. Kalau tadi banyak narasumber yang mengatakan kalau Bu Hovifah dan Emil Dardak ini lengah, ini kemudian elektabilitas ini akan stagnan-stagnan saja. Jadi bagaimana ini strateginya lihat ke depannya? Oh iya, itu betul, dan kami pastikan kami tidak akan lengah. Kami tetap akan bekerja keras, kami memetakan setiap jengkal potensi suara di masing-masing daerah pasti akan kami jagai dengan cukup baik. Dan kami pastikan bahwa kepala daerah yang kami usung pun juga akan mengusung Bu Hovifah. Khusus kepala daerah yang lain sebenarnya yang partainya tidak mendukung Bu Hovifah, justru saya melihat ada kegalauan. Kalau nggak percaya dicek di bawah. Saya kan ketua DPD Golkar Jawa Timur, saya tahu persis bagaimana mereka galau seandainya partainya tidak mengusung Bu Hovifah pada waktu mereka datang ke kami. Galau betul. Kenapa? Karena bagi mereka Bu Hovifah ini arus besar dan itu sulit sekali untuk dibendung bagi mereka. Kalau suruh milih sebenarnya mereka akan lebih aman andaikan partainya mengusung Bu Hovifah. Jadi mereka merasa akan nyaman berada dalam satu alur yang sama dengan Bu Hovifah. Tapi karena tidak terjadi itu, ya mereka mau tidak mau, mungkin bisa bersikap diam atau melakukan strategi yang penting mereka menang tanpa terganggu oleh pasangan calon gubernur yang barangkali kontraproduktif dengan cara mereka bermain di masing-masing kabupaten kota. Oke, Pak Saiful, kalau bicara ketokohan sesuai dengan kata Bang Pangi tadi, ini kan Bu Lulu termasuk tokoh yang baru. Ini cukup percaya diri kah menghadapi dua kandidat lainnya? Percaya, karena Mbak Lulu di belakangnya banyak para kiai, pengasuh pondok pesantren, jaringan alumni pesantren besar yang memang full backup beliau. Terlebih-lebih beberapa kiai yang tadinya masih aktif di struktur PWNO, PCNO gitu. Kebetulan periode hari ini banyak yang sudah tidak aktif. Jadi beliau bisa secara terbuka mengusung dan mengkampanyekan Mbak Lulu. Jadi Mbak Lulu adalah bagian dari rumah besar lembaran para kiai-kiai dan para tokoh-tokoh kultural baik struktural yang ada di dalam tubuh NU, termasuk Banom-Banom NU. Jadi karena itu Mbak Lulu cukup percaya diri karena menjadi bagian dari skenario besar dari upaya dan ikhtiar yang sedang terus dilakukan oleh PKB dan seluruh keluarga besarnya. Oke. Nah, catatan yang lain adalah kita prihatin sebenarnya Pak Sarmuji, beberapa agenda pemerintahan Mbak Hovifah ditutup dengan adanya skandal sebenarnya terakhir. Dan publik Jawa Timur mengetahui itu, dan ini termasuk yang menjadi PR dan termasuk menjadi ruang evaluasi masyarakat Jawa Timur bahwa memang sudah waktunya dibutuhkan kepemimpinan baru, sama-sama perempuan, tinggal pilih salah satunya Mbak Lulu. Oke. Terakhir karena waktu kita terbatas, Bapak-Bapak, saya langsung ke Prof. Marijan untuk melihat apa sih sebenarnya yang dibutuhkan oleh pemilih di Jawa Timur ini. Karena kita lihat tiga kandidat masing-masing optimistis, punya kelebihan juga masing-masing. Tapi apa yang dibutuhkan oleh pemilih sebenarnya? Memang di Jawa Timur butuh transformasi yang lebih besar. Problem kita di antara adalah soal lapangan kerja, kemudian sektor pertanian. Lapangan kerja hari-hari ini
bagi anak-anak muda Gen Z itu hampir semuanya galau, dan ini sebetulnya bukan hanya di Jawa Timur tapi seluruh Indonesia. Sehingga bagaimana pemerintah itu fasilitasi tumbuh berkembangnya sektor ekonomi sehingga lapangan kerja kuat. Yang kedua adalah sektor pertanian. Di saat krisis kemarin itu, sektor pertanian itu menjadi tumpuan untuk berkembang. Nah, di Jawa Timur ini sektor pertanian masih lumayan besar. Nah, ini juga menjadi PR ya bagi siapapun ya, termasuk Bu Kofifa, Bu Risma, Mbak Lulu ya, untuk mendorong sektor ini. Nah, yang lain adalah bagaimanapun juga Jawa Timur adalah daerah yang bermitra Indonesia, di mana kekuatan-kekuatannya itu hubungan internasional cukup kuat misalnya. Jadi link untuk investment dan lain-lain dengan kekuatan ekonomi internasional itu juga menjadi PR ya bagi siapapun nanti akan memimpin Jawa Timur. Oke, sudah dijabarkan bagaimana sebenarnya karakteristik yang dibutuhkan pemimpin untuk di Jawa Timur. Nanti kita akan lihat Bapak-Bapak bagaimana pertarungan sengit yang akan berlangsung. Tapi terima kasih sekali lagi Prof Marijan, terima kasih juga Pak Sarmuji, Pak Saiful Huda, dan tentunya juga Bang Pangi dan Bang Seno sudah bergabung bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Kita akan lihat bagaimana pertarungan ini nanti, tapi sesaat lagi pemirsa, Putri Viola akan hadir dengan sejumlah informasi lainnya untuk Anda. Kita punya informasi apa, Pupi? Betul sekali ya, kita Malika. Gara-gara memelihara landak Jawa, seorang warga ditahan dan didakwa dengan ancaman 5 tahun penjara. Kami akan perbaharui informasi mengenai hal ini setelah jeda. Pastikan Anda bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Pemirsa, seorang warga di Badung, Bali, Inyoman Sukena, terancam hukuman 5 tahun penjara lantaran memelihara spesies landak langka dan dilindungi. Pemirsa, Anda bisa saksikan Sukena menangis histeris usai keluar dari ruang sidang Pengadilan Negeri Denpasar, Bali. Ia didakwa melanggar Undang-Undang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan ekosistemnya dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dalam sidang tersebut, Sukena memohon kepada majelis hakim yang diketuai Ida Bagus Bama Dewa Patiura untuk mendapatkan keringanan hukuman berupa penangguhan penahanan. Sebab Sukena mengaku tidak paham bila landak yang ia pelihara masuk ke dalam golongan hewan langka dan dilindungi. Terlebih di kawasan rumahnya di Desa Bingkasa, Badung, banyak landak yang bebas berkeliaran di kebun milik warga. Baik pemirsa, saat ini kita telah terhubung dengan kuasa hukum terdakwa, ya ini Magdir Ismail. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Magdir. Waalaikumsalam, selamat malam Putri. Baik, Pak terima Magdir, kasih sudah diundang. Baik, kami juga terima kasih Pak sudah berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan mengenai kasus ini kepada kami, karena luar biasa sorotan dari publik mengenai kasus ini. Mungkin bisa diceritakan terlebih dahulu Pak, bagaimana kemudian Inyoman Sukena ini ketika kemudian mendengar vonis hakim tadi Pak? Sebenarnya belum divonis Putri. Dia ini baru didakwa, dakwaan itu dibacakan pada hari Kamis minggu lalu. Nah, kemudian Kamis kemarin ini dilakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan seorang ahli. Hanya saja memang yang hadir itu seorang ahli dari BKSDA dan yang kedua adalah saksi yang menyaksikan ketika landak itu disita oleh penyidik, ya. Nah, ceritanya Sukena ini kan memelihara landak ini sudah cukup lama, sudah beberapa tahun. Landak ini didapat dari keluarga kakak iparnya yang meminta supaya landak itu dipelihara. Karena ketika itu landak itu masih kecil. Landak ini dipelihara secara baik oleh Sukena dan diketahui oleh masyarakat. Sampai ini karena 2 ekor
rupanya ada yang dan kemudian bisa mempunyai anak 2 lagi, sehingga ada 4 ekor landak yang dipelihara oleh Sukena ini. Sukena, dan saya kira itu terlalu banyak dari pengalaman saya berbicara dengan orang-orang di Bongkase, tidak ada yang tahu bahwa landak ini adalah termasuk binatang atau satwa yang dilindungi. Yang mereka tahu bahwa landak ini adalah satwa yang sudah menjadi hama sekarang ini. Akan tetapi itu khusus terhadap landak yang dipelihara oleh Sukena ini, pemeliharaannya dilakukan secara baik, gitu loh ya, dan cukup besar, gemuk-gemuk katanya. Sehingga ketika diperiksa oleh polisi tanggal 4 Maret, kemudian tanggal 5 disita, ya. Nah, yang kita sesalkan, terus terang kalau saya menyesalkannya, bahwa proses hukum terhadap Sukena ini itu begitu luar biasa cepatnya, ya. Tanggal 5 landak-landak itu disita, tanggal 5 itu juga dia ditetapkan sebagai tersangka, tanggal 5 Maret itu juga dilakukan pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ketika penyitaan itu terjadi, tidak ada izin dari pengadilan. Ini yang kita sesalkan, seolah-olah ini ada sesuatu yang luar biasa. Padahal ini kan masalah ini adalah masalah administratif kan. Karena mereka tahu juga ketika datang ke rumahnya Sukena ini, di situ ada 2 jenis burung yang selama ini dilindungi. Tetapi kedua jenis burung yang dilindungi ini dia mempunyai izin. Artinya apa? Dia tahu kalau misalnya yang punya izin, mereka akan cari izinnya. Nah, tetapi terhadap landak ini tidak pernah ada sosialisasi bahwa landak Jawa, ya, yang seperti yang dipelihara oleh Sukena ini adalah satwa yang dilindungi, yang tidak boleh dipelihara dan tidak boleh ditangkap. Kira-kira seperti itu. Baik, ya Pak Magdir. Dugaan kemudian dari Pak Magdir juga, apa yang membuat ini menjadi janggal, kasus ini begitu diproses begitu cepat, bahkan kalau kita tahu juga sampai ini menuai perhatian, bahkan juga tadi reaksi dari pihak Nyoman Sukena dan keluarga, Pak. Iya, ini sebenarnya kalau saya sih lebih melihatnya bahwa ketidaktahuan dari aparat penegak hukum. Bahwa masalah ini kan masalah administratif kan sebenarnya kan, soal izin ya, soal izin memelihara. Nah, terhadap 2 jenis satwa yang dia pelihara yang sudah ada izinnya kan tidak ada masalah. Yeah. Seandainya pihak penyidik mau melakukan penyelesaian dengan pendekatan restoratif justice, enggak akan ada masalah seperti ini. Ya, lagi pula selama ini tidak pernah ada sosialisasi kepada masyarakat bahwa landak ini adalah binatang atau satwa yang dilindungi. Persoalan pokok kita di situ. Jadi seolah-olah karena dianggap bahwa melanggar undang-undang, maka penyelesaiannya harus menurut aturan yang keras. Saya kira ini yang barangkali yang harus kita ingatkan kepada para penyidik dan juga penuntut umum. Terlebih lagi, Putri, yang menjadi persoalan adalah ketika dalam proses penyidikan, Sukena ini selalu melapor seminggu 2 kali. Dia tidak pernah absen. Akan tetapi ketika berkas perkara dan tersangka diserahkan kepada penuntut umum, pada hari itu juga dia ditahan oleh penuntut umum. Tanpa ada jelas niat bahwa ada niat dari Sukena ini mau menghilangkan barang bukti, mau mengulangi perbuatan atau melarikan diri. Kan itu syarat subjektif seseorang bisa ditahan. Ya. Kalau saya sih melihat ini karena ketidaksabaran dari penuntut umum dan juga penyidik dalam melihat perkara ini. Saya kira itu yang jadi masalah utama. Baik, ini sudah masuk ke dalam proses pengadilan, Pak. Apakah hal-hal tersebut seperti masyarakat termasuk juga Sukena tidak mendapatkan informasi, tidak ada sosialisasi bahwa landak Jawa tersebut termasuk hewan yang dilindungi, apakah hal-hal ini bisa menjadi hal yang meringankan bagi Sukena, Pak? Tentunya kita harapkan begitu. Ada satu hal lagi, Putri, yang saya mesti sampaikan, bahwa ada kelalaian dari pihak penuntut umum yang menuntut Sukena ini, karena undang-undang yang mereka pakai, yang gunakan untuk menuntut ini adalah undang-undang
nomor 5 tahun 1990. Sementara sejak 7 Agustus yang lalu sudah ada perubahan terhadap undang-undang mengenai ini, ya, tentang perubahan undang-undang nomor 5 1990 itu diubah dengan undang-undang nomor 32 tahun 2024. Sayangnya ini tidak sempat disampaikan eksepsi oleh kawan-kawan sebelum kami ikut serta. Ya, tetapi itu hal yang sudah berlalu, ya. Kalau kami berharap, terutama saya berharap bahwa urusan seperti ini, perkara-perkara seperti ini, penyelesaian restoratif, ya, mungkin jauh lebih baik. Apalagi untuk ketidaktahuan orang-orang seperti Sukena ini. Saya kira edukasi itu jauh lebih baik dilakukan daripada memenjarakan orang. Ya, satwa-satwa ini saja kita lindungi kok, apalagi orang. Kan hak asasi orang ini yang kita langgar dengan cara yang tidak patut ini. Betul. Dengan prosesnya sudah sejauh ini, Pak, apakah masih memungkinkan terbuka penyelesaian dengan restoratif justice tadi yang dikatakan oleh Pak Magdir? Sebenarnya masih bisa dilakukan ketika hakim memutus perkara ini nanti, ya. Karena Kamis minggu depan adalah pemeriksaan para saksi yang menguntungkan dan juga pemeriksaan terdakwa, dan diharapkan minggu berikutnya adalah tuntutan dari penuntut umum, dan tentu saja minggu berikutnya adalah pembelaan. Hanya saja kami Kamis kemarin itu menyampaikan permohonan kepada hakim agar supaya Sukena ini ditangguhkan penahanannya. Karena menurut hemat kami, seperti kami sampaikan, tidak ada gunanya Sukena ini ditahan, gitu loh. Apalagi kemudian ada jaminan dari keluarga dan juga jaminan dari tokoh masyarakat di Bongkase itu yang akan menghadirkan Sukena, dan mereka akan bertanggung jawab kalau Sukena tidak melakukan kewajiban-kewajibannya. Saya kira begitu. Itu ada satu hal lagi, Putri, yang perlu saya sampaikan. Silakan, bahwa Pak. Landak yang dipelihara oleh Sukena ini pernah digunakan sebagai sarana untuk upacara keagamaan. Artinya masyarakat tahu betul bahwa terhadap landak ini bukan hendak diperjualbelikan, ya, tetapi dipelihara secara baik, bahkan digunakan untuk kegiatan upacara. Satu cerita yang buat saya agak membuat saya begitu terkesan, bahwa ketika landak ini akan diambil oleh penyidik untuk dipindahkan dari rumahnya Sukena, dia minta izin kepada penyidik untuk menyembahyangi landak ini. Ini artinya buat kita sebenarnya begitu hormatnya dia terhadap landak ini. Terhadap landak aja dia begitu hormat, apalagi terhadap yang lain. Mestinya kan hal seperti ini diberikan penilaian yang khusus, gitu. Penilaian yang baik, bahwa orang seperti ini tidak berlaku buruk, gitu. Baik, Pak Magdir Ismail, terima kasih sudah meluangkan waktu memberikan informasi dan juga pandangannya kepada kami mengenai duduk perkara dari kasus ini, Pak. Kita nantikan terus tunggu, termasuk juga semoga harapan dari Pak Magdir yang juga mewakili harapan dari masyarakat sepertinya kalau kita lihat headline di berbagai berita pada hari ini bisa terwujud. Selagi terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak Magdir Ismail. Terima kasih, Putri. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih, TV One. Mudah-mudahan cerita ini menjadi cerita yang baik ke depan untuk masyarakat yang tidak tahu tentang hukum, khususnya berkenaan dengan satwa yang dilindungi ini. Terima kasih sekali lagi atas perhatian semuanya. Terima kasih, Pak Magdir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pemirsa, kita beralih ke kabar berikutnya. Terpergok saat beraksi, pelaku pencurian sepeda motor menembak pria pemilik sepeda motor di Tangerang, Banten. Korban kritis akibat tembakan di kepala. Korban Suhanda terkapar setelah ditembak pelaku pencurian kendaraan sepeda motor di minimarket Kecamatan Jayanti, Kabupaten Tangerang, Banten pada Kamis siang. Korban ditembak saat mencoba menangkap dua pelaku saat terpergok akan mencuri sepeda motor miliknya. Kondisi korban setelah kritis akibat luka tembak di kepala dilarikan ke rumah sakit hari ini dan meninggal dunia. Menurut keterangan saksi, sebelumnya korban datang ke minimarket untuk tarik tunai uang di mesin ATM. Namun tak lama kemudian korban melihat sepeda motornya akan dicuri. Dan hingga saat ini polisi masih terus melakukan pencarian terhadap pelaku.
Para bikers dari berbagai komunitas motor di Bandung, Jawa Barat melakukan aksi Indonesia Peace Convoy berkeliling Bandung. Mereka mengecam serangan Israel yang menewaskan lebih dari 41.000 orang dalam kurun waktu hampir setahun belakangan ini. Aksi yang dipimpin para pendakwah, Dai Kondang, Ustadz Erik Yusuf, dan Ustadz Bahtiar Nasir itu pun diikuti ratusan wanita dengan menggunakan atribut Palestina dan bendera Indonesia di kendaraannya. Mereka berkeliling Bandung hingga ke Gedung Sate melakukan orasi kemerdekaan Palestina. Indonesia Peace Convoy merupakan syiar berkeliling Bandung untuk mengingatkan kepada masyarakat Bandung dan juga seluruh dunia agar selalu ingat dan peduli terhadap Palestina yang hingga saat ini masih terus dizolimi oleh tentara Israel. Aksi Indonesia Peace Convoy sebelumnya telah berlangsung di Jakarta dan rencananya akan terus dilakukan di berbagai daerah dengan harapan Indonesia menjadi yang terdepan dalam menghentikan peperangan yang terjadi di Palestina. Kebakaran terjadi di sebuah lapak pedagang yang terletak di Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pada Minggu pagi. Api dengan cepat membesar dan merembet ke indekos yang letaknya berdekatan dengan lapak. 17 unit armada pemadam kebakaran dengan 85 personil diturunkan untuk memadamkan api. Mereka berupaya melokalisir api agar tidak merambat ke lokasi lain. Saat itulah terjadi ledakan yang diduga berasal dari tabung gas laskarbit. Diduga kebakaran terjadi karena korsleting listrik. Akibat kebakaran, satu lapak pedagang dan 12 indekos hangus terbakar. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut, namun 3 orang petugas pemadam kebakaran dan 2 orang anggota PPSU terluka dan dirujuk ke rumah sakit Sumber Waras yang ada di Jakarta. Kebakaran lahan terjadi di area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Akibat kebakaran itu 24 mobil aset pemerintah Kota Pangkal Pinang hangus terbakar. Pemirsa, yang Anda saksikan ini adalah detik-detik kobaran api yang kian membesar begitu cepat membakar mobil dinas milik pemerintah Kota Pangkal Pinang yang terparkir di area Balai Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Pangkal Pinang, Bangka Belitung. Tim damkar berupaya memadamkan api, namun hembusan angin yang begitu kencang ditambah banyak ilalang kering yang mudah terbakar, membuat kobaran api cepat membesar hingga melalap 24 mobil yang sedang terparkir di sekitarnya. Petugas mengerahkan 6 mobil damkar dan 1 mobil water cannon milik Polda Bangka Belitung untuk memadamkan si jago merah yang kian membesar. Nah, setelah 5 jam berjibaku, tim akhirnya berhasil padamkan api dan mencegah api merambat ke gedung lainnya. Dugaan sementara, api berasal dari permukiman sekitar. Warga diimbau untuk tetap waspada dan tidak membakar sampah atau dedaunan kering, mengingat kini masih dalam musim kemarau. Kabar tadi juga menjadi kabar penutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan kali ini. Begitu Agita. Iya, dan betul sekali Pupi dan juga pemirsa, sesaat lagi Anda bisa menyaksikan program One on One bersama Tisonos Feni dengan narasumber Deddy Mulyadi, calon Gubernur Jawa Barat. Akhir kata, saya Agita Mahlika. Ya, dan saya Putri Viola. Selamat malam, sampai jumpa.